Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan DS berusia 35 tahun warga desa Sukamarga, Kecamatan Bengkunat melawan Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat terkait status tersangka dugaan penganiayaan saat bentrok di PT KCMU Pesibar ditunda hingga Selasa 12 September 2023. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Liwa, Norma Oktaria, mengatakan penundaan sidang pra-peradilan itu karena Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat yang menjadi termohon tidak hadir dalam persidangan pertama yang digelar di ruang sidang Kartika, PN Liwa. Untuk diketahui bahwa sidang ditunda sampai hari Selasa, 12 September 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hal ini disampaikan oleh Norma. Sidang diwarnai dengan aksi massa yang menuntut agar tersangka dibebaskan dan mendapatkan keadilan. Massa meminta Pengadilan Negeri Liwa agar memutuskan perkara tersebut dengan adil. Kuasa hukum DS Fajri Safi menyayangkan ketidakhadiran Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Liwa. Sebagai penegak hukum, kedua termohon tidak menunjukkan sikap profesional. Sangat disayangkan sikap tidak profesional sebagai aparat penegak hukum, karena kasihan masyarakat yang sudah ditahan harus menunggu ketidakpastian dan inilah cermin penegakan hukum di Pesibar. Fajri meminta agar Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat bisa hadir dalam persidangan yang dijadwalkan minggu depan. Ia menilai persoalan yang dihadapi oleh kliennya menyangkut hak asasi manusia. Termohon harus hadir sebagai anggota polisi yang profesional karena hal ini menyangkut HAM. Fajri mengatakan alasan hukum mengajukan pra-peradilan oleh tersangka dimulai dengan legal standing. Tersangka merasa keberatan karena permasalahan yang terjadi di framing seolah-olah ada konflik antara perusahaan. Kenyataannya tidak demikian. Konflik yang terjadi adalah antara LSM Pambers yang melakukan penjarahan buah sawit yang digarap oleh petani mitra PT KCMU. Sebelum terjadi konflik dan penjarahan buah sawit, dengan terang-terangan sekelompok orang yang tergabung dalam LSM Pambers mengirimkan surat pemberitahuan kepada Bupati, Kapolres dan PT KCMU untuk memberitahu rencana ambil alih paksa lahan PT KCMU. Adapun bentrokan terjadi secara spontan karena petani penggarap sedang berkumpul untuk mempersiapkan demo menyambut kedatangan Kapolda Lampung ke Pesisir Barat. Para petani mitra PT KCMU ingin melakukan demo karena kecewa dengan pihak kepolisian yang tidak menanggapi laporan polisi petani penggarap oleh Polres Pesisir Barat dan saat sedang berkumpul tiba-tiba LSM Pambers datang melakukan penjarahan buah sawit. Petani penggarap ingin mengingatkan agar LSM Pambers tidak lagi melakukan penjarahan, namun pihak LSM Pambers mengeluarkan senjata api dan menodong para petani. Spontan para petani kucar-kacir dan sebagian lagi melakukan perlawanan sehingga terjadi bentrok. Dari konflik terjadi karena LSM Pambers terang-terangan melakukan penjarahan karena pernyataan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal awal tahun lalu menyatakan PT KCMU tidak pernah memiliki izin, sehingga pernyataan tersebut menyebabkan masyarakat menganggap lahan tersebut tidak bertuan, sehingga siapa saja boleh mengambil hasil kebun sawit tersebut. Padahal secara hukum lahan yang dikelola atau ditanami sawit oleh PT KCMU itu bukan tidak bertuan meskipun perizinan KCMU yang diajukan tahun 2017 yang lalu tidak diperpanjang oleh Bupati Pesisir Barat. Fajri menambahkan lahan tersebut merupakan hak milik orang. Meskipun belum diajukan pendaftaran hak di BPN, sehingga ia berharap pra-peradilan yang diajukan bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, bahwa apapun dan siapapun yang melakukan premanisme harus ditindak tegas oleh kepolisian. Oleh karena itu dalam pra-peradilan. Selain itu, LSM Pambers telah melakukan penjarahan dengan terang-terangan terhadap lahan yang dikelola oleh petani penggarap. Sehingga Fajri meminta aparat hukum agar tidak berat sebelah. Semua pihak sepakat bahwa kejadian itu adalah bentrok, harusnya ada delik lain juga yang dikenakan terhadap LSM Pambers yang menjarah dan menodongkan senjata ke petani. Dari Pesisir Barat, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.